Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel kesayangan Anda, channel Cenitit. Dan halo, apa kabar buat semuanya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun. Tidak bosan, saya memberikan informasi mengenai dana bos reguler, khususnya untuk tahun 2021. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang tata cara pengelolaan dana bos reguler oleh satuan pendidikan. Sebelumnya, tidak bosan juga, saya mengingatkan teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, ayo dukung terus channel ini agar terus berkembang dengan menekan tombol like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar teman-teman menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu semua bahwa bos reguler untuk tahun 2021 itu merujuk ataupun juga memiliki regulasi aturan yang terkait begitu ya. Nah, apa saja? Yang pertama adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 197 PMK /07 2020. Ini tentang pengelolaan DAP non fisik. Kemudian selain itu juga ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana bos pada pemerintah daerah, dan yang terakhir adalah Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bos reguler. Nah, itu adalah aturan ataupun juga rujukan kita, panduan kita untuk pengelolaan dana bos reguler. Nah, lalu kemudian kita akan sinkronkan hari ini apa yang terdapat di Peraturan Menteri Keuangan, apa yang terdapat di Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan juga apa yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan. Nah, kita akan bahas itu, dan mudah-mudahan ini menjadi referensi dan juga menjadi pengetahuan bagi Bapak dan Ibu semuanya. Pertama, kita melihat dulu di Peraturan Menteri Pendidikan nomor 6 tahun 2021. Saya akan membacakan pasal 20-nya. Nah, dalam pengelolaan dana bos reguler, kepala sekolah itu membentuk tim sekolah. Nah, tim bos sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dan anggota. Anggota tersebut adalah harus ada dari, yang pertama adalah unsur guru, kemudian satu orang dari unsur komite sekolah, dan satu orang dari unsur orang tua atau wali peserta didik di luar komite yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan. Artinya, Bapak dan Ibu harus menyiapkan beberapa orang. Misalkan satu orang dari seorang guru misalkan, kemudian juga komite sudah jelas ya, dan satu orang dari unsur orang tua atau wali peserta didik di luar komite sekolah. Jadi itu harus dipersiapkan. Nah, kemudian kalau misalkan saya di sini itu ditambahkan dengan operator, karena tugasnya operator adalah menginput data dari kita, maka itu tugasnya operator. Jadi di tim bos sekolah itu saya melibatkan operator sekolah, begitu ya. Nah, lalu apa sebetulnya tugas dari penanggung jawab dalam tanda kutip di sini adalah kepala sekolah, dan apa saja tanggung jawab dari seorang bendahara? Jika kita melihat di Permendagri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana bos itu, di sini dijelaskan bahwa penanggung jawab dana bos sebagaimana dimaksud pada pasal 6 itu dijabat oleh kepala satuan pendidikan. Artinya di sini adalah dijabat oleh kepala sekolah, itu penanggung jawabnya. Nah, kemudian di pasal berikutnya, di ayat berikutnya, jadi ini agar kita tidak tumpang tindih tugas kita begitu ya, sebagai pengelola bos di satuan pendidikan, ataupun juga terpusat di satu orang misalkan gitu ya. Ketika ditanyakan informasinya tidak terpusat di satu orang, misalkan di kepala sekolah saja. Tim bos sekolah itu harus mengetahui begitu ya, berapa penerimaan untuk tahap sekarang dan juga pengeluarannya digunakan untuk apa saja, itu harus mengetahui. Yang pertama adalah menyusun dan menyampaikan RKS kepada kepala SKPD. Nah, kalau sekarang misalkan kita menggunakan RKS online begitu ya, tugas dari penanggung jawab itu harus membuat RKS manual terlebih dahulu, musyawarahkan dengan warga sekolah termasuk komite. Setelah mendapatkan persetujuan dari SKPD, di-input di RKS online. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dana bos. Jelas ya. Artinya, kebijakan apapun ada di tangan kepala sekolah. Yang ketiga adalah melaksanakan anggaran dana bos pada satuan pendidikan yang dipimpinnya. Ini cukup jelas. Selanjutnya, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dana bos. Misalkan begini, ada kwitansi diuji dulu ataupun juga ditanya dulu apakah benar
adanya ataupun juga relevan sesuai. Setelah itu maka memerintahkan bendahara untuk membayar. Kemudian mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran dana bos yang telah ditetapkan. Jadi misalkan kita kepala sekolah itu misalkan dengan supplier ataupun juga dengan jasa pengadaan barang misalkan, dan itu boleh, dan itu adalah kewenangannya. Selanjutnya melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja dana bos. Jelas ya. Ini misalkan kalau ke bank untuk mencairkan misalkan itu adalah bendahara dan kepala sekolah, maka itu otomatis diverifikasi. Selanjutnya memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh bendahara dana bos setiap bulan. Idealnya memang seperti itu begitu ya. Namun kenyataan di lapangan bahwa kepala sekolah tinggal menandatangani saja, tidak diperiksa secara detail, tidak diperiksa secara rinci, karena memang keyakinan bahwa bendahara yang ditunjuk itu adalah memang orang-orang yang kredibel. Selanjutnya adalah melaporkan penerimaan dan belanja dana bos setiap semester kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Ini jelas ya. Kemudian melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan dana bos setiap tahap penyaluran. Ini juga ada, setiap tahap itu kita membuat realisasi. Biasanya dikumpulkan di operator kecamatan. Setelah di operator kecamatan direkap, maka itu akan dilaporkan ke tingkat dinas pendidikan di kabupaten. Kemudian menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (PTJM). Ini jelas. Dan itu biasanya pakai materai. Menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari dana bos. Gitu. Ini termasuk pembelian aset. Itu harus. Misalkan di tahap 1 kita membeli barang yang memang termasuk aset, mana yang termasuk barang habis pakai, mana barang yang termasuk jasa gitu. Itu harus diketahui. Dan melaporkan barang milik daerah dari dana bos kepada dinas terkait ataupun juga kepada pengguna anggaran melalui SKPD. Misalkan kalau di satuan pendidikan itu ada pengelola asetnya, direkap dalam POM 9 biasanya ya. Kemudian melakukan pergeseran belanja pada RKS berdasarkan persetujuan komite sekolah dan mengawasi pelaksanaan anggaran dana bos yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah itu ya, tugas dan fungsi dari penanggung jawab dana bos di tingkat satuan pendidikan. Kemudian perlu diketahui juga bahwa kepala sekolah itu bertanggung jawab secara formal dan material atas belanja dana bos yang dikelolanya. Banyaklah di sekolah-sekolah yang lain, misalkan di kecamatan-kecamatan yang lain yang memang terjadi penyelewengan dana bos sampai ratusan juta sampai miliar begitu. Dan kepala sekolah yang harus bertanggung jawab secara formal dan material. Ingat, di sini adalah kepala sekolah yang harus bertanggung jawab. Artinya, segala sesuatu hal yang telah dibelanjakan ataupun juga yang telah dikeluarkan itu harus berdasarkan musyawarah gitu ya. Jadi nantinya tidak bertumpu kepada kepala sekolah. Kemudian saya masuk di pasal 12. Nah, yang pertama adalah bendahara dana bos sebagaimana dimaksud tadi berasal dari tenaga kependidikan non-guru yang berasal dari PNS. Terkadang ada juga yang memang menunjuk bendahara itu memang harus PNS, tapi ada juga yang gurunya. Selanjutnya, dalam hal tenaga kependidikan non-guru sebagaimana dimaksud tadi, jika tidak tersedia, ditunjuk dari tenaga pendidikan guru yang berasal dari PNS. Jelas ya? Nih, kalaupun tidak ada ya bolehlah. Kemudian bendahara dana bos sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 itu ditetapkan oleh gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangannya atas usulan kepala SKPD melalui PPKD selaku BUD. Nah, artinya begini, misalkan operator kabupaten itu suka meminta kepada operator kecamatan data bendahara di setiap satuan pendidikan. Nah, ketika itu sudah direkap di tingkat kabupaten, maka diusulkanlah ke tingkat provinsi. Begitu, maka perlu itu. Jadi tidak hanya asal tunjuk begitu ya untuk hal ini. Dan itu juga akan ditetapkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota. Kemudian, dalam hal pada satuan pendidikan, misalkan tidak terdapat tenaga kependidikan non-guru yang berasal dari PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, atau tidak terdapat tenaga kependidikan guru yang berasal dari PNS, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya menugaskan kepala satuan pendidikan bisa merangkap sebagai bendahara. Gitu ya. Misalkan begini, kalau di daerah terpencil misalkan, itu PNS-nya sedikit, hanya satu misalkan kepala sekolah. Karena di sini wajib menggunakan bendahara yang dari PNS, dari aturan ini maka kepala sekolah itu bisa merangkap sebagai bendahara dana bos. Kemudian apa saja sebetulnya tugas dari bendahara dana bos itu? Kita tidak bisa menutup mata bahwa memang terkadang di satuan pendidikan itu kepala sekolah itu jarang berkomunikasi dengan bendahara, atau bahkan bendahara jarang berkomunikasi dengan sekolah, sehingga ketika ditanya seakan-akan hanya ditugaskan saja, misalkan hanya ditunjuk saja misalkan. Nah, saya akan mengatakan beberapa poin penting dari Permendagri nomor 24 ini.
Jadi tugas bendahara itu adalah yang pertama menerima dan menyimpan uang penyaluran dana BOS. Ketika pencairan dari bank itu langsung disimpan oleh bendahara. Selanjutnya menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana BOS. Setiap kwitansi, nota, berita acara dan sebagainya itu disimpan oleh bendahara, bukan di kepala sekolah. Kemudian mencatat penerimaan dan belanja dana BOS pada buku kas umum dan kas pembantu. Kemudian juga membayar belanja dari dana BOS. Kemudian menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban, menyampaikan buku kas umum dan buku pembantu kas dana BOS setiap bulan. Itu harus diketahui oleh kepala sekolah. Kemudian juga menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja dana BOS setiap bulan, menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan dana BOS setiap semester dan atau sisa dana BOS. Ini cukup jelas ya. Selanjutnya menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS setiap tahap penyaluran, menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak dana BOS, menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah, kemudian juga menyiapkan laporan barang milik daerah. Ini aset ya. Selanjutnya memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu adalah tugas-tugas dari bendahara. Jangan sampai bendahara itu hanya ditunjuk saja. Mereka tidak tahu aliran uangnya kemana, terus juga jumlah uang yang diterima itu berapa. Jangan sampai seperti itu. Itu idealnya begitu ya. Itu merupakan tugas-tugas dari bendahara. Ketika tim BOS memang sudah solid di satuan pendidikan, bukan tidak mungkin sekolah itu akan berkualitas. Tetapi sebaliknya, ketika tim BOS-nya yang dibentuknya adalah hanya misalkan numpang nama, terus juga hanya persyaratan saja, ya jangan harap sekolah itu akan maju gitu ya. Nah itu Bapak dan Ibu, informasi sementara yang bisa saya sampaikan terkait pengelolaan dana BOS reguler di satuan pendidikan, yang terlebih di dalamnya adalah tugas-tugas dari penanggung jawab dan juga tugas-tugas dari bendahara sekolah itu harus seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.